Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini silakan masuk duduk. Jadi apa kabar? Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Gimana tadi di kelasnya? Biasa aja sih. Biasa aja. Tadi ngapain aja di kelas? Tadi kebetulan ada presentasi di kelas. Oh presentasi, lancar presentasinya. Kurang lancar sih Bu, soalnya emang aku kalau presentasi itu kalau gimana ya selalu gitu. Oh gitu. Udah pede gitu. Ya, Oh gitu. Oke. Sebelumnya Cindy tahu nggak misi di apa? Jadi gini ya, tujuan kamu di sini dan kakak di sini, kakakku dapat arahan dari guru BK buat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol nih, sharing apa aja sih yang kamu rasain selama ini. Terus nanti kita selesai bareng-bareng gimana caranya buat menyelesaikan permasalahan yang lagi kamu hadapi dan hal apa aja yang harus kamu lakukan nanti ke depannya biar masalah itu cepat selesainya. Kayak gitu, paham? Oke, kita perkenalan dulu ya. Kenalkan nama kakak Salma Amelia. Kakak di sini dapat tugas dari guru BK kamu. Katanya di sini ada permasalahan yang memang harus diselesaikan gitu. Dan di sini kakak juga dikasih waktu 30 menit buat ngobrol sama kamu gitu ya. Tapi sebelum itu, kamu mau tahu dong nama kamu siapa? Di kelas apa? nama aku Cindy Aurelia. Aku dari kelas 11 IPA. Cindy Aurelia dari kelas 11. Oke, Cindy. Oh iya, kakak dengar dari guru BK kamu tuh pernah disuruh ke depan tapi kamunya nggak mau ya, kenapa? Oh iya, kenapa? Jadi waktu itu pelajaran di sekolah nggak salah, aku teh disuruh sama guru buat jelasin tugas yang udah dikasih gitu. Terus karena apa ya, mungkin karena aku nggak yakin sama jawaban aku, jadi aku tuh gak mau ke depan. Terus si guru datang maksa-maksa gitu, kayak cepet ini waktunya gitu, udah mau habis. Terus aku tetap gak mau ke depan ya, karena aku nggak yakin sama jawabannya. Jadi dulu udah aku mau ke depan akhirnya. Terus aku dipanggil sama guru BK, soalnya si gurunya itu teh ngelapor itu ke guru BK. Oh, jadi kamu nggak mau ke depan tuh karena jawabannya takut salah gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu presentasi itu gimana keadaannya? Atau sama kayak tadi? Kalau presentasi, kalau misalnya aku yang nyiapin sih nggak tahu ya. Tapi kadang kan kalau jawaban itu katanya itu pada dahan gitu kan. Jadi aku nggak sempat buat ngapalin. Jadi makanya kalau presentasi juga kadang aku suka nggak jawab pertanyaan atau kayak aku cuma ngejelasin pendek atau baca doang gitu. Makanya sih kan. Oh gitu ya. Kalau boleh kalau boleh kakak tahu lingkungan di keluarga kamu tuh kayak gimana? Lingkungan di keluarga baik, cuma mungkin emang jarang ngobrol aja gitu kan, soalnya pada gimana ya, mungkin karena sibuk kerja jadi pada masing-masing kadang waktunya misalnya aku baru pulang tapi di rumah belum ada siapa, terus akunya udah mau tidur baru pada pulang kayak gitu Pak. Oh jadi kurang waktu kebersamaan gitu. Tapi kalian pernah ada ngobrol gak bareng sama keluarga, kayak makan bareng biasanya kita kan suka ngobrol tuh. Itu suka nggak kayak gitu? Atau kumpul keluarga gitu? Sepasti kalau misalnya hari libur gitu, misalnya hari Minggu atau hari merah gitu, tanggal merah itu kadang aku suka sama kan mulai kumpul gitu kan dari pagi sampai malam, jadi kadang suka makan bareng
Jadi buat waktu ngobrolnya kurang jarang gitu ya. Terus kalau misalkan di sekolah kamu punya teman atau sahabat yang biasa kamu ajak cerita? Kalau ada sahabat teman dekat gitu, tapi kebetulan gue suka ngobrol sih. Kalau aku lebih sering aku kayak ngobrol sama sahabat. Kalau sama sahabat tuh aku bisa ngobrol tuh sampai berjam-jam gitu, sampai malam gitu. Kalau kalau ngobrol gitu tuh sama orang yang biasa kamu dekat aja atau bisa berbaur sama yang lain gitu? Kalau karena mungkin aku juga orang yang tertutup, jadi nggak gampang buat dekat sama orang. Jadi kalau misalnya aku mau ngobrol dan cerita, pasti sama yang terdekat aja sih. Oh gitu ya, oke. Jadi tadi itu kakak highlight permasalahan kamu. Yang pertama, ketika kamu ditanya sama guru, kamu tuh gak berani jawab karena kamu takut jawabannya salah ya. Terus yang kedua, kamu juga gak berani buat tampil di depan umum, kayak contohnya presentasi gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, hal kayak gitu tuh enak gak sih buat diri kamu atau ada dampak gak sih buat diri kamu? Mungkin lebih berdampak dari pembelajaran aja sih Kak. Jadi nyambung ke kelasku, misalnya sama guru kita itu jadi aku tuh diceritain itu gitu Kak, karena pernah ngomong ke depan. Jadi kadang suka sengaja gitu Kak, aku nunggu biar depan terus gitu. Jadi kayak ada gitu karena jadi deg-degan terus di kelas teh gitu. Terus jadi males aja gitu ke pelajaran kita gitu Pak. Oke. Terus kalau misalkan kamu lagi gak pede nih waktu ditanya sama guru atau lagi presentasi, biasanya apa sih yang kamu rasain? Deg-degan aja sih Kak, terus kayak panik, terus tiba-tiba ngeblank gitu, kayak bingung mau ngapain. Jadinya tuh kadang suka ngelakuin kayak hal-hal yang nggak perlu gitu, misalnya kayak bengong gitu, jadi kayak gimana ya, kayak terlihat gitu Kak. Jadi habis itu jadi malu sendiri. Kamu nanya nih, terus kalau misalkan cara kamu biar pede, kamu pernah ini gak sih, pernah ngerasain situasi dimana kamu tuh percaya diri, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, waktu itu pernah ada tugas presentasi sendiri di tempat. Terus karena itu kan tugas sendiri, jadi otomatis sudah nyiapin dari jauh-jauh hari gitu. Nah karena itu mungkin karena aku udah menguasai materi itu, jadi aku tuh percaya diri aja gitu presentasi, kayak bisa ngejawab, terus lancar juga kalau ngejelasin gitu. Oke, berarti kamu tuh bisa percaya diri yang pertama karena nyiapin materi yang mau apa sih, dipakai gitu nantinya gitu ya. Terus ada lagi nggak hal lain yang bisa bikin kamu percaya diri selain kamu menyiapkan materi? Kalau dari belajar ya Kak, Apa aja pokoknya yang membuat kamu lebih percaya diri. kalau sama di kelas, mungkin aku harus belajar dulu sebelum masuk kelas. Jadi seenggaknya tuh aku punya gimana ya, Punya pegangan. pemahaman ya gitu, punya pemahaman sebelum nanti pas belajar tuh aku jadi kayak nggak terlalu bingung gitu. Jadi aku juga kayak percaya diri kalau misalkan satu tanya gitu, paham gak bakal harus dijelasin juga gitu. Oke. Ada lagi atau udah? Kayaknya udah. Oke, dan tadi kan kamu udah bilang nih ada dua hal yang bisa bikin kamu lebih percaya diri. Yang pertama tuh nyiapin materi sama belajar dulu. Nah, di sini kakak juga mau ngasih tahu satu hal yang emang mungkin ini bisa dipakai buat kamu lebih percaya diri. Tadi kan kamu udah nyiapin materi nih, udah selain nyiapin materi kamu juga harus belajar kan sama materi yang udah kamu siapin.
Terus di sini kakak mau nambahin, setelah kamu nyiapin materi dan belajar, kamu coba latihan ngomong, kayak contohnya ngomong di depan kaca atau latihan ngomong di depan keluarga. Tapi kalau misalnya keluarganya nggak bisa, ya udah kamu coba aja di depan cermin gitu, kayak kamu ngobrol sendiri aja buat melatih public speaking kamu tuh berani atau enggak, atau kamu tuh udah menguasai materinya atau belum gitu ya. Nah terus kalau misalkan nggak depan cermin atau depan keluarga, kamu juga bisa di depan teman-teman kamu, di depan sahabat yang tadi kamu bilang. Kamu kan pasti lebih percaya diri sih kalau misalkan ngobrol depan dia kayak gitu. Bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan atau bingung gitu? Bisa dipahami. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas nih gimana cara ikut KPD. Pertama tuh tadi tuh nyiapin materi, terus yang kedua belajar dulu, terus yang ketiga coba latihan depan cermin, keluarga atau teman. Nah yang kamu nah udah ya, udah kayak gitu. Di sini minta kamu buat ngelakuin hal-hal ini, jadi harus sesuai. Kalau misalkan kamu udah ngelakuin ini, coba kamu nanti checklist gitu. Kayak gitu, paham nggak? Nah, nanti di sini kakak mau ngasih kertas ini, nanti kamu coba lakuin hal-hal yang tadi bikin kamu lebih percaya diri gitu. Coba dibaca dulu. Atau kalau misalkan kamu nanti di rumah ada hal yang bikin kamu percaya diri tapi belum tertulis, kamu tulis lagi aja. Nanti buat pertemuan selanjutnya kita bahas bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng hal apa sih yang nggak kamu lakuin atau hal apa sih yang susah buat kamu lakuin gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanya dulu atau cukup? Ya, tadi kan lu bilang katanya ntar bakal dibahas lagi, karena kita bakal bertemu lagi itu Pak. Iya, nah, ya kita bakal ketemu lagi karena kan nanti ini bakal jadi evaluasian buat kamunya, kamu tuh bisa berkembang enggak dari yang tadinya tidak percaya diri lebih percaya diri, ada perubahan atau enggak nanti di diri kamunya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, kalau misalkan udah paham sama apa yang udah kita sepakati tadi, kakak mau nanya dong, evaluasi atau hal apa sih yang kamu tangkap dari layanan yang tadi kita lakuin tadi? Dari yang aku tangkap, mungkin biar aku pede gitu, percaya diri waktu di kelas itu pertama nyiapin materi dulu gitu dari jauh-jauh hari supaya aku bisa lebih menguasai materi. Terus yang kedua belajar dulu, belajar sebelum masuk kelas supaya aku nggak terlalu bingung gitu sama apa yang diajarin sama guru. Terus yang ketiga supaya aku lancar ngomong di depan kelas, aku harus latihan di depan cermin, biar apa di depan cermin atau di depan keluarga, di depan teman, supaya public speaking aku lebih lancar, lebih terlatih lagi buat ngomong di depan kelas gitu Pak. Jadi gitu ya, inti dari apa yang udah kita lakuin tadi, udah kita sepakatin tadi, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi kamu hadapi. Kayak tadi kamu tidak percaya diri, kamu bisa lebih mengenal gimana sih caranya biar kamu lebih percaya diri. Udah bisa tampil di depan umum, bisa dengan cara kamu dulu pelajari dulu, terus latihan dulu, terus kamu belajar dulu. Nah itu tuh bisa apa sih nge-upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa lebih paham sama keadaan dan kondisi diri kamu. Oh ya, satu lagi kakak juga ngasih tahu sebelum kamu tampil di depan kelas, kamu coba relaxin diri dulu biar kamu tuh nggak deg-degan gitu. Atau kamu nanti kedepannya bawa barang atau alat yang bisa kamu pegang gitu, karena itu salah satu kayak cara biar kamu tuh nggak grogi gitu nanti di depannya. Kalau misalkan nggak bawa apa-apa atau nggak bawa alat, nanti kayak kelihatan banget kalau misalnya kita grogi. Kayak contohnya kita bawa kertas, kita grogi
kita sepakati sama-sama dan semua kita juga kamu bisa lebih percaya diri sama kemampuan yang ada di dalam diri kamu ya. Kalau misalnya udah gak ada yang ditanyain